Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatis syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidika wa khususan khasatan ila mu'alif hadha kitab Khulasa Nurul Yakin Sa'umar Abdul Jabbar wa Jami Talamiti wa Masyikhina wa mu'alifi kutub alati ta'lamna wa lamna sa'la ta'lam lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Khulasa Nurul Yakin juz pertama atau juz yang ke-1, yang mana untuk hari ini akan memulai mengkaji yaitu periode kedua dari kehidupan Rasulullah SAW. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Ad-dawru utawi iki iku nerangake hubungane sejarah, utawi singkatan apa? Mim iku singkatan kha ya. Ad-dawru utawi iki iku nerangake hubungane sejarah. Afani kang kaping pindho. Afani kang kaping pindho. Kang singkatan apa? Shad ya. Min hayati rasuli saking sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang nomor 12 ya. Bad'u nuzulil wahyi utawi ikiku nerangake kawitane tumurune wahyu. Pelajaran yang nomor 12, Bad'u nuzulil wahyi utawi ikiku nerangake kawitane tumurune wahyu, utawi singkatan mim iku singkatan kha ya. Nomor 1, lama balago ing dalam semangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi. Lama balago ing dalam semangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi, singkatan apa? Lo ya. Al-arba'ina ing 40. Al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umure kanjeng Nabi. Min umrihi saking umure kanjeng Nabi. Ba'athahu ya. Ba'athahu mongko ngutus ing kanjeng Nabi. Mongko singkatan jim, ditaruh di depan atas lafaz ba'athahu ya.
Ba'atsau mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah, sapa singkatan alim. Basyiron halih dadi wong kang bebungah. Basyiron halih dadi wong kang bebungah. Halih singkatan hak alif. Wa nadhiran lan wong kang meden-medeni. Wa nadhiran lan wong kang meden-medeni. Nah, wada'iyan halih wong kang ngajak-ngajak. Wada'iyan halih wong kang ngajak-ngajak. Halih singkatan ha alif. Ilal haqi maring Allah kang hak, maring singkatan apa? Mim alif. Ilal haqi maring Allah kang hak bi iznihi kelawan izini Allah. Bi izni kalan izini Allah, kelawan singkatan mim ta. Wasirajan hale dadi damar. Sifate damar muniron kang madangi. Kang singkatan shad ya. Muniron kang madangi. Nomor 2. Waqad budi'a lan teman-teman den kawiti. Waqad budi'a lan teman-teman den kawiti apa al wahyu apa al wahyu birru'ya kalawan impen. Birru'ya kalawan impen, kelawan singkatan apa? Mim ta. As-sadiqati kang temen. As-sadiqati kang temen utawa bener. Kang singkatan apa? Shad ya. Nah, fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi. Iku layaro ora ngimpi sapa Kanjeng Nabi. Iku singkatan apa? Kha ya. Iku layaro ora ngimpi sapa Kanjeng Nabi. Sayan ing suwiji-wiji. Sayan ing suwiji-wiji ing singkatan mim fa. Fi naumihi ing dalem tingkah sarene Kanjeng Nabi. Fi naumi ing dalem tingkah sarene Kanjeng Nabi. Sare napa? Tidur ya. Illa tahaqqaqa angin dadi nyoto apa sae. Illa tahaqqaqa angin dadi nyoto apa sae. Fi yaqdzatihi ing dalem tingkah meleke Kanjeng Nabi. Fi yaqdzatihi ing dalem tingkah meleke Kanjeng Nabi, ing dalem singkatan dha ya. Nomor 3. Tsumma nazala mongko nuli tumurun. Sumanazala mongko nuli tumurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa aruhu al aminu aran roh al amin. Sapa singkatan fa alif.
Jibrilu rupane malaikat Jibril. Rupane singkatan ba'da. Jibrilu rupane malaikat Jibril. Nah, wa hale utawi jeng nabi, hale singkatan alif utawi singkatan mim ya. Wa hale utawi jeng nabi iku yata'abadu jungkung ngibadah sapa kanjeng nabi. Iku yata'abadu jungkung ngibadah sapa kanjeng nabi fi ghori khirain ing dalem guwa Khira. Fi ghori khirain ing dalem guwa Khira, ing dalem singkatan apa? Dha ya. Yang nomor 4, wa allamahu lan mulang sapa Jibril ing kanjeng nabi. Wa allamahu lan mulang sapa Jibril ing kanjeng nabi kaifa ing halih kaya apa, ing singkatan apa? Mim alif mim fa ya, mim fa. Terus halih singkatan alif. Kaifa ing halih kaya apa, ing singkatan apa wong? Mim fa, halih singkatan alif. Yahdi nuduhake sapa kanjeng nabi. Yahdi nuduhake sapa kanjeng nabi annasa ing menungso, ing singkatan mim fa. Annasa ing menungso nuduhne al-sirata ing dalan. Al-sirata ing dalan, ing singkatan mim fa. Al-mustaqima sifate dalan kang jejeg. Al-mustaqima kang jejeg, kang singkatan shad kecil ya. Wa yursiduhum lan nuduhake sapa kanjeng nabi ing nas. Wa yursiduhum lan nuduhake sapa kanjeng nabi ing nas ilat tiba'id dini, maring anut ing agama. Maring singkatan mim alif. Ilat tiba'id dini, maring anut ing agama al-qawimi kang jejeg. Al-qawimi kang jejeg, kang singkatan shad. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengkaji yaitu adur fani min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode kedua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 12 yaitu menerangkan bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Dikatakan yang nomor 1, lamma balagul arba'ina min umrihi ba'athahullahu basiraw wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajam munira. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kabar gembira, dan juga diutus sebagai pemberi peringatan, penyeru kebenaran perintah Allah yang terang benderang menerangi setiap kolbu manusia atau setiap hati manusia. Nah, yang kedua dikatakan wa qad budi al wahyu bi ru'ya shadiqati,
fakana la yarosean fi nomihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Nah, wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar dan nyata. Jadi tidak seorang pun Nabi Muhammad SAW impikan dalam tidurnya melainkan benar dalam kondisi terjaga. Jadi setiap Nabi itu jika mengalami mimpi, maka mimpinya itu adalah mimpi yang nyata, bukan hanya kembang tidur seperti hanya manusia biasa. Kalau manusia biasanya itu kalau mimpi ya kebanyakan tidur, akhirnya bermimpi macam-macam, atau yaitu karena saking senang terhadap sesuatu di alam terjaga sampai terbawa di dalam mimpi. Itu kalau manusia biasa seperti itu. Tapi kalau para nabi kok mengalami mimpi, maka mimpinya itu adalah nyata. Seperti hanya mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ini tadi. Nah, begitu juga sepertinya yaitu mimpi-mimpi yang dialami oleh para nabi dan rasul-rasulnya Allah yang lain. Contohnya yaitu mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika beliau bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Maka mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu pun juga nyata adanya. Nah, seterusnya yang nomor 3 dikatakan tsumma nazala alaihi aruhul amin Jibrilu wa wa yata'abadu fi ghori khira'in. Kemudian turunlah yaitu aruhul amin, maksudnya siapa? Yaitu malaikat Jibril. Maka Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira. Nah, yang keempat dikatakan wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim wa yurshidhum ila tibai dinil qawimi. Nah, maka Jibril itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana seharusnya Nabi Muhammad SAW itu memimpin manusia ke jalan yang lurus dengan agama yang benar. Lalu sampeyan ketahui bahwasanya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau bercerita berbekal roti dari gandum dan air, Rasulullah SAW itu sering pergi untuk mengasingkan diri, yaitu di Gua Hira. Nah, Gua Hira yaitu terletak di Jabal Nur yang jaraknya yaitu 2 mil dari Mekah. Nah, akan tetapi suatu ketika yaitu pada bulan Ramadan di tahun ketiga dari masa pengasingan tersebut, Allah itu berkehendak lain. Nah, saat usia Nabi Muhammad SAW itu genap 40 tahun, Allah itu memulihkan beliau dengan nubuah dan menurunkan malaikat Jibril kepada beliau sambil membawa yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, hari itulah yang kemudian kita kenal dengan nama Nuzulul Quran. Tepat hari ini yaitu tanggal 17 Ramadan menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, Sayyidah Aisyah beliau mengatakan bahwasanya awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah yaitu berupa mimpi yang hakiki, mimpi yang nyata di dalam tidur beliau Nabi Muhammad SAW.
Nah, beliau Nabi Muhammad SAW itu tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai, yaitu fajar subuh. Nah, kemudian beliau Nabi Muhammad SAW itu paling suka untuk mengasihkan diri. Beliau itu menyendiri, yaitu di Gua Hira, dan beliau beribadah di sana, yaitu pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW itu menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran, yaitu tatkala beliau Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Malaikat itu mendatangi beliau, seraya malaikat Jibril itu mengatakan, bacalah. Nah, Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Nah, malaikat Jibril itu memegangiku dan merangkulku hingga aku itu merasa sesak. Kemudian dia itu melepaskanku seraya berkata kepadaku lagi, bacalah. Rasul pun juga menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril itu memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku itu merasa sesak. Kemudian dia itu melepaskanku. Lalu dia berkata kepadaku, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, yang mana firman-Nya Allah tersebut yaitu tercantum di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, Rasulullah SAW akhirnya itu mengulangi bacaan ini tadi dengan hati yang bergetar. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu lantas pulang yaitu untuk menemui istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Seraya beliau berkata, selimutilah aku. Maka beliau akhirnya diselimuti oleh Siti Khadijah hingga badan beliau itu tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa yang terjadi padaku? Aku hampir khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Nah, kemudian Khadijah pun menjawab, tidak, demi Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Nah, selanjutnya akhirnya Khadijah ini membawa beliau Nabi Muhammad SAW pergi untuk menemui pamannya Siti Khadijah, yaitu yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, Khadijah berkata kepada pamannya, wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu, maksudnya Rasulullah. Nah, akhirnya Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang pernah engkau lihat, wahai saudaraku? Nah, setelah Rasulullah SAW menceritakan apa yang dilihatnya, akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Nah, andaikan saja aku masih muda
pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Lantas Rasulullah SAW itu mendengar perkataan Waraqah seperti itu, beliau bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Nah, andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Itu jawaban Waraqah terhadap pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda lagi, maka aku pun pergi dan hendak melakukan itu. Maksudnya apa? Menerjunkan diri dari gunung. Namun di tengah gunung, tiba-tiba aku dengar suara yang datangnya dari langit, yang berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril. Nah, akhirnya Rasulullah SAW terdiam diri sambil memandanginya, maksudnya memandangi maka Jibril. Bingung apa yang hendak ia kerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Nah, Rasulullah SAW memalingkan wajah dari arah yang ditempati oleh malaikat Jibril, yaitu di ufuk langit. Nah, tetapi setiap kali Rasulullah SAW itu memandang ke arah langit yang lain, di sana tetap ada malaikat Jibril. Kemudian maka Jibril pergi dan Rasul pulang kembali menemui keluarganya, yang mana cerita tadi itu juga diceritakan, yaitu di kitab Fikih Sirah. Kalau kamu ingin mengetahui, coba sampean kaji kitab Fikih Sirah. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dan juga ringkasan dari materi yang telah disampaikan. As'ilatun utawi ikiku pitakon. Utawi singkatan apa? Mem. Iku singkatan kho ya. Mata ing dalem kapan? Mata ing dalem kapan? Ing dalem singkatan apa? Dha. Bu'itha den utus. Bu'itha den utus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, kaifa halih kaya apa? Halih singkatan apa? Halih. Kaifa halih kaya apa budi adin kawiti? Budi adin kawiti apa al wahyu wahyu, apa singkatan fa. Pertanyaan selanjutnya, man utai sopo, utai singkatan apa? Mim ya. Man utai sopo iku nazala tumurun sopo man. Iku nazala tumurun sopo man alaihi ing atase jeng nabi. Iku singkatan apa? Kha ya. Alaihi ing atase jeng nabi bil wahyi kelawan gawa wahyu. Bil wahyi kelawan gawa wahyu. Pertanyaan selanjutnya, aina ing dalam endi nggon? Ing dalam singkatan apa? Dha. Nazala tumurun. Nazala tumurun alaihi ing atase Nabi. Alaihi ing atase Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Sapa Jibrilu malaikat Jibril. Sapa ning singkatan apa? Fa alif. Sapa Jibril malaikat Jibril. Pertanyaan yang terakhir, madza ing apa suwiji-wiji
Mada ing apa suci-suci ing singkatan apa mim fa. Alamahu mulang sapa Jibril ing Nabi. Alamahu mulang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Al-khulasatu utawi iki ku ringkesan utawi singkatan mim iku singkatan kha ya. Al-khulasatu utawi iki ku ringkesan fahu ngutus ing Kanjeng Nabi. Fahu ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Allah sapa singkatan fa alif. Ilan nasi maring menungso. Ilan nasi maring menungso maring singkatan mim alif. Ala ra'sil arba'ina ing atase kawitane umur 40. Ala ra'sil arba'ina ing atase kawitane umur 40. Waqad budi'a waqad budi'alan teman-teman den kawiti. Waqad budi'alan teman-teman den kawiti apa al wahyu birru'ya kelawan impen. Birru'ya kelawan impen as-sholihati kang bagus. As-sholihati kang bagus. Nah, sekarang waktunya saya bacakan ringkasan dari materi yang telah disampaikan. Setelah itu nanti baru saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Dikatakan di situ al-khulasatu ringkasan ba'athahullahu ilan nasi ala ra'sil arba'ina. Wa qad budi'a al-wahyu biru'ya as-sholihati. Jadi Allah mengutus Rasulullah SAW menjadi Rasul kepada manusia yaitu ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, wahyunya dimulai yaitu dengan mimpi yang baik. Itu ringkasannya. Nah, sekarang pertanyaan. Siapkan buku tulisnya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Mata bu'itha sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Mata bu'itha sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Pertanyaan yang nomor 2. Kaifa budi'al wahyu? Bagaimana permulaannya wahyu? Bagaimana permulaannya wahyu? Pertanyaan yang nomor 3. Man nazala alaihi bil wahyi? Siapa yang membawa wahyu? Siapa yang membawa wahyu? Pertanyaan yang nomor 4. Aina nazala alaihi Jibrilu? Di mana malaikat Jibril turun membawa wahyu? Di mana malaikat Jibril turun membawa wahyu? Pertanyaan yang terakhir yaitu yang nomor 5. Madza allamahu? Apa yang malaikat Jibril ajarkan? Apa yang malaikat Jibril ajarkan? Jadi malaikat Jibril itu mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang apa? Itu saja, mohon dijawab pertanyaannya dengan tepat dan benar, dan diusahakan dimutalaah dulu materi-materi yang telah disampaikan tadi sebelum menjawab pertanyaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.